Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Trump dan kedewasaan politik ditulis oleh Zizo dari siwar.com. Banyak orang bahkan seluruh dunia tercengang melihat drama-drama politik yang belakangan ini terjadi di Amerika. Terutama di saat pendukung Trump melakukan unjuk rasa dan menyerbu gedung Kongres Amerika Serikat untuk membatalkan pengesahan kemenangan Joe Biden. Penyerbuan oleh massa sendiri mirip seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di zaman reformasi dengan menduduki gedung MPR, namun kali ini permasalahannya adalah hasil pemilu presiden Amerika. Pihak yang kalah dalam hal ini Trump tidak mengakui kemenangan lawan politiknya dan berusaha untuk membakar pendukungnya melakukan pergerakan. 4 orang tewas dan 52 orang ditahan. Twitter dan Facebook membekukan akun Donald Trump yang secara terus-menerus menebar kebencian dan tuduhan terhadap hasil pemilu Amerika. 11-12 dengan yang terjadi di Indonesia sebelumnya, hanya saja tidak sampai menduduki gedung MPR. Trump memenangkan pemilu 2016 menjadi presiden Amerika ke-45 dengan mengalahkan pesaingnya Hillary Clinton yang selalu menang di segala survei elektabilitas. Trump pribadi yang berbicara secara belak-belakan lebih disukai publik Amerika daripada Hillary Clinton. Trump yang notabene seorang pengusaha sangat lihai, memanfaatkan media sebagai ajang promosi di mana ia mampu mengolah sentimen-sentimen negatif untuk mencuri perhatian media dan publik Amerika. Trump menjual isme melalui sentimen teroris, bahaya perkembangan ekonomi Cina, dan nasib kulit putih Amerika pada saat pemilu di saat ekonomi Amerika sedang berada dalam tren yang tidak baik yang memicu kekhawatiran masyarakat Amerika, terutama mengingat krisis tahun 2008. Dalam buku setebal 300 halaman berjudul What Happened yang dikeluarkan oleh Hillary Clinton setahun setelah kekalahannya, Hillary Clinton menjelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan kekalahannya dari Trump. Ketidakmampuannya memeluk kembali pendukung lawan politiknya pada saat konvensi Partai Demokrat. Sebagai calon presiden wanita pertama sejak Amerika berdiri, Hillary Clinton merasakan bahwa di Amerika jenis kelamin pemimpin masih menjadi acuan sebagian orang dan hal ini benar-benar dipahami oleh Trump. Sentimen negatif dan isme yang ditanam Trump sejak 2016 yang akhirnya membuai pemilih dan melahirkan pemilih-pemilih militan yang rasis dan mengkotakkan diri. Hal ini juga terjadi dalam perpolitikan Indonesia di saat pemilu presiden sebelumnya. Masyarakat dijejali dengan sentimen serta isu negatif dengan menjadikan agama sebagai bahan dagangan sehingga menghasilkan pengkotak-kotakan di masyarakat dan menghasilkan pemilih yang militan, bahkan tidak jarang ditemukan pendukung calon yang sangat rasis. Baik di Indonesia maupun Amerika, ditemukan kasus-kasus di mana hubungan saudara dan pertemanan menjadi rusak akibat perbedaan pilihan politik, saling debat, saling unfriend, dan saling menjelekan satu sama lain. Dari drama-drama politik yang terjadi dalam pemilu presiden Indonesia maupun Amerika, saya mendapat beberapa pandangan penting. Setua dan semaju apapun suatu negara demokrasi, demokrasi tetap tidak dapat diterima serta dijalankan secara baik jika SARA masih menjadi penilaian di masyarakat. Mentalitas bangsa atau masyarakat secara umum sangat penting bagi perkembangan sebuah negara dalam menghadapi pertarungan global maupun permasalahan dalam negerinya. Hal yang menjadi kunci utama bagi saya, terutama terletak dari mentalitas para pemimpin bangsa dalam menjalankan strategi-strategi politik guna mendapat dukungan masyarakat dalam pemerintahan. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dengan para kontestan pemilu presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, Pak Prabowo, dan juga Pak Sandiaga Uno. Dua pemilu presiden Indonesia sebelumnya yang menghasilkan pemilih-pemilih militan yang mengkotak-kotakan diri menjadi buyar di saat pasangan calon yang kalah masuk dan diterima sebagai anggota kabinet, walaupun tidak jarang ditemui barisan-barisan pendukung yang sakit hati di kedua belah pihak. Barisan-barisan pendukung yang sakit hati ini secara tidak langsung memberikan wujud asli dan kedewasaan politiknya sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemimpin politik dalam melihat kepentingan-kepentingan terselubung pendukung guna menghindari pemanfaatan yang merugikan. Trump menjadi contoh betapa kedewasaan politik seorang pemimpin mampu memberi dampak yang luar biasa dan mempengaruhi suatu negara. Bagi saya, politik bukan hanya cara memenangkan pribadi,
maupun kelompok tertentu, tetapi politik hendaknya mampu memberi dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat. Salam kuli bangunan yang mulai galau bayar cicilan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.